Ya lu numpang pansos aja di donat gue. 250.000. Dan seratnya tuh kayak serat-serat jahe, kayak wedang jahe jadinya tapi gurih. Ya bagi lo lucu, bagi gue sakit. Sobat Sorot, kehidupan Pinkan Mambo memang tak lepas dari sorotan netizen. Gebrakan Pinkan dalam mencari cuan auto bikin netizen geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak guys, Pinkan yang dikenal sebagai penyanyi malah banting setir jadi penjual makanan demi bisa meraup cuan. Meski makanan yang dijual Pinkan hanya menu kaki lima alias menu rumahan, tapi selalu menjadi buruan netizen, terutama para food vlogger, lantaran Pinkan nekat menjual makanan dengan harga bintang 5. Namun benarkah Pinkan menjual ketenaran namanya dibandingkan mementingkan rasa? Apa sebenarnya alasan istri Aryahan menjual makanan dengan harga yang fantastis? Bersama saya Abiza Rahman, kita akan mengulik sensasi Pinkan Mambo yang menjual kontroversi hanya disorot seputar orang terkenal. Sulit bersaing di industri musik tanah air dengan banyaknya penyanyi pendatang baru, membuat Pinkan Mambo memilih jalan lain untuk mengais rezeki. Tak punya keahlian masak yang mumpuni, namun entah mengapa Pinkan justru nekat jualan makanan demi meraup cuan. Insting Pinkan yang pede jualan rupanya tak meleset guys. Dagangan Pinkan auto laku keras meski harganya tak masuk akal. Seperti donat dan pisang viralnya yang membuat Pinkan berhasil meraup hingga jutaan rupiah dalam sehari meski selalu mendapat review buruk. Tapi benarkah Pinkan asal saja mematok harga makanannya demi mengundang kontroversi dan dilirik pembeli? BU, karena butuh uang. Sewa rumah bukan? Ya iya itu, sewa rumah Ya, itu BU-nya itu. kategorinya BU Belum berarti. lagi susu anak, pampers anak. Ya aku pampers. Tak hanya donat dan pisang yang jadi buruan. Baru-baru ini, Pinkan meluncurkan menu sederhana, tumis kangkung dan cacai dengan harga hingga mencapai 200.000 per porsi. Harga ini tentu saja di luar nalar, lantaran jualan Pinkan mengalahkan harga di restoran. Meski mahal, anehnya tetap saja kangkung dan capcay buatan Pinkan lagi-lagi diburu para food vlogger. Entah kepo dengan rasanya atau gatel nyinyir review masakan Pinkan. Kak Mambo, kok bisa-bisanya jualan kangkung 150.000? Packagingnya pakai solasi. 150.000 nih, tak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Gurih, jahenya juga berasa banget ya. Jahe nggak sih ini? Soalnya tadi aku gigit pedes-pedes gitu. Dan seratnya tuh kayak serat-serat jahe, kayak wedang jahe jadinya tapi gurih. Capcay tuh. Dan kalian tahu harganya ini berapa? Untuk capcaynya ini 150.000 guys. 150.000. Jujur aja gue tidak ngiler ya liatnya. Karena tuh kalian bisa lihat sendiri. Langsung aja capcaynya mah. Gue kurang ya capcaynya. 200.000 capcay doang. Capcay 200.000 mahal nggak sih? Mahal lah. Makasih harga menghasal. Gue mambek. 250.000, ikannya jelek, capcaynya iya itu kurang wortel, kurang berwarna. Soalnya itu aku kan itu belum, itu project pertamanya Catherine dibuka si orang itu gitu. Jadi lupa beli wortel. Sobat Sorot, meski setiap makanan yang dibuat Pinkan sempat mendapat sindiran dari Arya, suaminya, namun Pinkan tak peduli dan tetap mencari ide-ide baru untuk menu jualannya. Bagi Pinkan, rasa nomor 2, yang penting jualannya laris manis demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan lagi-lagi guys,
Pinkan meluncurkan produk terbarunya, yakni PY dengan harga Rp150.000 per toples. Netizen auto komentar julid karena harganya terlalu mahal untuk PY tanpa topping dan rasanya hanya tepung saja. Tak peduli dengan reaksi negatif netizen, benarkah Pinkan sudah kebal kena julid dan dibully warganet termasuk para food vlogger? Udah tenang-tenang di pojokan, tiba-tiba tahu apa? Dipesenin PY anti badai. You know punya siapa PY anti badai ini? Tapi keren loh ya. Packagingnya ini udah istilahnya udah upgrade, udah bagus nih. Minyak-minyak. No minyak-minyak tuh, nggak ada minyak-minyaknya. Bau teri banget sih. Jangan sujon. Iki PY apa bakwan sih? Baunya kayak air laut, gengs. Beneran, apa enggak kayak laut bau kan? Iya. Jangan sujon. Mungkin kayak di apa sih? Di asalnya Pinkan memang kayak model begini. Tapi crispy sih kelihatan. Apus. Rasanya enak. Ini akan menghapus jejak masa lalu kalian. Ini selesai. Sekarang gue aku. Benar-benar rasanya enak benar. Dalamnya ada teri. Oh. Ada teri, ada yang kacang, rasa kacang, ada kacang. Oh, sekarang dampur. Saya yang dibilang udah netizen gak usah mewakili ya. Tugas kalian tahu kan, udah si Arya sendiri suaminya yang mewakili netizen. Begitu. Ya lu numpang pansos aja di donat gue. Lu kan gak terlalu terkenal. Kalau gue kan pencetak sejarah. Tapi dia tuh kalau di live aku kalau nggak muncul, itu hujatan banyak mas. Kalau muka aku nggak muncul, hujat semua tuh. Tapi kalau aku muncul, itu berubah tuh pembelinya, penontonnya gitu. Orang mau beli jadi nggak beli. Pada ketawa gitu. Ya. Ya bagi lo lucu, bagi gue sakit. Terus mendapat cibiran lantaran harga jualnya tak sesuai rasa, tak lantas membuat Pinkan down. Sebaliknya, Pinkan justru makin semangat untuk melebarkan usahanya demi gaya hidup tinggi. Mantan personil grup Duo Ratu ini bahkan nekat tinggal di rumah kontrakan mewah dengan harga sewa 2,5 juta per hari. Lagi-lagi Pinkan modal nekat. Demi dapat cuan, jual sensasi lewat dagangan, dan demi terlihat berkelas sekaligus melebarkan bisnisnya, Pinkan sewa rumah mewah. Terbukti di rumah mewah sewa inilah awal donat Pinkan viral dan usaha kulinernya semakin terkenal. Dari harganya sebenarnya 4 juta sehari itu, tapi karena keajaiban kali ya 2,5. Kan baru satu tim nih, yang masak nih satu tim namanya 3 orang. Nah ini bakalan minggu ini kita nge-hire 15 orang untuk goreng. Seharusnya ngeri budget segitu, pasti kan kita berat, tapi nekat aja. Kalau nggak sanggup bayar juga diusir, nggak apa-apa. Pergilah. Tinggal pergi ya, supaya punya dapur yang besar, supaya bisa bikin donat. Karena kan di apartemen juga muat, cuma muat bisa orang. Karyawan banyak. Jadi istilahnya nekat aja gitu. Padahal antara hidup dan mati. Usia 44 tahun, dia itu ingin berhenti bekerja. Makanan makin viral, membuat usahanya makin sukses. Jika awal-awal Pinkan sempat menangis saat banjir pesanan donat lantaran belum memiliki karyawan, kini wanita berusia 44 tahun ini tak lagi keteteran dalam memenuhi pesanan. Meskipun belakangan ini Pinkan sedikit mengeluh karena mengalami kerugian dan kesulitan mencari cuan imbas dari TikTok menonaktifkan fitur live di Indonesia, sebagai respon terhadap meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Hari pertama, sejak bayar, keringet dingin sejak bayar. Waduh, ayo TikTok nyalalah, semuanya nyalalah, mau jualan.
Oh, kejar restoran. Wah, ini bayar berapa nih? Masuk kan. Biasa main TikTok kan, kalau TikTok kan nggak nentu ya. Gitu, kita juga masih istilahnya kata orang mengemis di TikTok. Perlu melakukan sebanyak 60 lusin donat. Kalau 60 lusin donat tidak laku, siap-siap diusir, gitu aja hitungannya. Jadi 60 donat harus. Itu belum untung. Sobat Sorot, usaha memang tak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras Pinkan untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya kembali, perlahan-lahan mulai dirasakan. Cita-cita Pinkan untuk menjadi miliarder sebelum usia 50 bisa jadi akan segera terwujud jika kerja keras berlanjut dan sigap memanfaatkan peluang. Saya Abizar Rahman, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.